Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gazwan Caesarian dengan 3 digit NIM terakhir 097 dari kelas Informatika 2025. Kali ini saya akan menjelaskan terkait game buatan saya yang menggunakan Pygame. Langsung saja. Yang pertama-tama ini import dan konfigurasi. Import Pygame ini untuk membuat library Pygame. Sys buat keluar dari program. Random. Nah, yang baru ini random. Random itu untuk membuat hal acak. Saya tambahkan ini karena nanti itu untuk fungsi yang spawn zombie. Spawn zombie yang acak, nah itu pakai random. Width ini ukuran lebar, ukuran tingginya, dan FPS ini berapa frame per detik dari layar saya berikan. Lanjut ke class karakter. Class karakter ini kelas dari parent class atau kelas orang tua, karena saya ini menerapkan konsep inheritance. Nah, kelas karakter ini parent class, kelas orang tua. Yang ada ini dev init, self val y, self val x itu untuk kecepatan. Nah, is aktif ini untuk masih hidup atau sudah dihapus. Lalu ada metode apply movement, yakni update posisi berdasarkan kecepatan, dan range itu posisi objek di layar. Lanjut ke kelas turunan dari kelas karakter, yakni bullet atau peluru. Bullet ini mewarisi instruktur dari kelas karakter. Yang diwarisi itu velocity dan fungsi geraknya. Lalu ada yang ditambahkan, yakni visual peluru. Nah, ini self image ini. Ini itu untuk Pygame Surface 15,8. Ini ukuran dari pelurunya ketika menembak secara horizontal. Jadi bentuknya itu panjang lebar, memanjang ke kanan dan kiri. Nah, kalau if velocity y itu kalau ketika kan ada fungsi yang menembak ke bawah. Nah, itu pelurunya agar memanjang ke atas bawah, bukan ke samping gitu. Self image fill ini untuk memberikan warna kuning. Nah, kodenya ini 255,255,0 itu memberikan kode warna kuning. Nah, ini untuk self image ini posisi pelurunya. Posisi pelurunya itu agar spawn di tengah player gitu. Lanjut ke metode update, ini untuk memakai fungsi dari parent warisan. Nah, yang ini if self range ini untuk menghapus peluru ketika keluar dari layar kiri dan juga kanan. Lanjut ke kelas turunan zombie. Sama seperti sebelumnya, ini mewarisi sebelumnya. Nah, lalu apa yang baru ya ini? Image ini itu untuk load gambar, karena kan saya berikan gambar agar bentuknya itu tidak kotak. Nah, di sini diberikan menggunakan Pygame image, titik image lewat. Nah, satu hal yang harus digarisbawahi itu file lewat ini zombie PNG ini harus sama dengan file yang ada di sini. Jadi nggak boleh berbeda, harus sama nama filenya. Nah, jadi kalau ketika kita ingin memasukkan file seperti musik ataupun gambar, itu nama file di sini sama di sini itu harus sama dan satu folder. Itu catatan pentingnya. Nah, ini untuk memberikan ukuran dari zombie tersebut. Lanjut
Lanjut ini speed boost. Jadi ini itu untuk memberikan tingkat kesulitan dari zombie. Jadi semakin misal skornya itu bertambah 40, nanti akan kecepatan zombinya itu akan ditambah ini 1,5 tambah speed boost. Jadi setiap skor player bertambah 40, zombinya larinya juga akan bertambah. Nah, gravity ini untuk gravitasi dari zombie tersebut. Lanjut ke metode update ini. Nah, ini saya berikan metode untuk mengejar player. Jadi misal zombinya spawn di kiri, zombinya akan bergerak ke kanan. Nah, agar seperti itu. Kalau misalnya zombinya spawn di kanan dari player, zombinya itu akan bergerak ke kiri. Jadi ini tuh metode untuk mengejar si player. Nah, kalau yang ini if self bottom ini untuk memberikan batas lantai. Jadi zombinya itu agar tidak ke bawah map sendiri, agar menapak ke lantai. Bisa disetting ini. Lanjut ke player. Jadi sama seperti sebelumnya, class player itu juga mewarisi atribut dari parent class atau kelas orang tuanya. Dan yang baru itu ini self bullet sama suara tembak. Ini bullet itu untuk list peluru ketika dipakai bareng. Suara tembak ini untuk nanti untuk memberikan sound effect ketika menembak. Nah, kalau ini itu fisika dari pairnya. Self speed ini kecepatan berlarinya si player, si karakter. Jump power ini kekuatan melompat, gravity ini gravitasi, on ground ini apakah menapak tanah atau tidak gitu. Kalau hadap kanan ini berfungsi untuk nanti membolak-balik gambar. Karena kan gambarnya itu bentar ya. Nah, gambarnya itu kan menghadap ke kanan. Ini kalau true, kalau false nanti itu gambarnya itu dibalik, flip. Nah, fungsinya yang fungsi fungsi hadap kanan true, nah, fungsinya itu. Kalau CD tembak ini cooldown menembak nanti. Lanjut self state Leon berdiri. Jadi ini status ketika tidak ngapa-ngapain itu Leon berdiri. Frame index ini frame ke berapa, animasi speed ini kecepatan animasi. Nah, ini setup animasinya. Ini dictionary untuk menyimpan semua animasi. Self load animasi ini isi dictionary dengan gambar. Lanjut yang ini set gambar awal. Jadi ini tuh ambil frame pertama dari state awal. State awalnya yang pertama ya ini berdiri. Lalu set posisi. Ini set posisi buat untuk membuat posisi player di layar. Nah, ini untuk fungsi bantu load gambar. Jadi ini fungsi untuk membantu ngeload gambar. Nah, lalu inti dari ngeload animasi berjalannya itu di sini. Load animasi. Ukuran ini untuk memberikan ukuran dari si karakter kita. Lalu self animasi. Lalu append ini menambahkan load image Leon berdiri. Menambahkan ini animasi lari sama dengan Leon 1 Leon 2. Jadi animasi ketika berlarinya itu menggunakan beberapa foto yang berbeda-beda, tergantung kita mau berapa frame gitu animasi larinya. Ini saya berikan 7 untuk animasi larinya seperti ini. Ya seperti itu, lanjut aja biar nggak lama-lama. Nah, ini self animasi tembak samping ini untuk menembak ke kiri dan kanan. Animasi tembak bawah ini untuk menembak bawah, untuk mengeload gambarnya, maksud saya seperti itu. Lanjut ke metode move. Metode move ini metode yang berfungsi untuk menggerakkan si playernya. If case
Pygame D. Ketika kita ngeklik keyboard D, maka player akan bergerak ke kanan, dan self adapt karenanya ini true, berarti gambarnya tetap gitu. Nah kalau A ini kan berarti ke kiri atau berbalik arah, self adapt karenanya akan berubah menjadi false, jadi gambarnya itu nanti akan di flip gitu. Ya lanjut, ini W untuk loncat, CD tembak ini untuk cooldown tembak. Nah ini untuk logika nembak atau tombolnya, saya pakai tombol panah. Ketika kita klik tombol kanan akan menembak ke kanan, dan ini load gambar tembak samping gitu. Dan ini self shoot ini memberikan kecepatan pelurunya. Kalau yang ini sama, kebalikannya gitu aja. Kalau ini menembak ke bawah, dan ngeload gambarnya juga beda. Ini kan tembak samping, ini tembak bawah ya gitu. Metode shot ini untuk metode fungsi untuk menembak gitu, nembak yang ini loh. Lanjut ke metode update animasi. Jadi update animasi ini untuk mengecek jumlah frame animasi. Jadi misal gambarnya itu satu, ya sudah. Kalau gambarnya banyak seperti tadi ada yang run itu, nah baru ini pakai fungsi update animasi untuk menganimasikan. Gampangnya ya seperti itu. Lanjut saja langsung. Lanjut ke kelas game. Nah ini fungsi utamanya itu ya terletak di kelas game ini. Ini itu setup awal atau instrukturnya gitu. Ini inisialisasinya. Nah mixer ini untuk audio, karena saya pakai suara kan, tadi ada background, ada sound effect gitu. Chatnum channel sini untuk bisa ngeplay banyak suara sekaligus. Jadi kan ada suara tembakan sama suara ketika zombie tersebut mati, ya itu kan tabrakan terus itu menub. Nah kalau nggak pakai Chatnum channel sini, suaranya itu nggak akan keluar. Lanjut, ini untuk setup layar. Ini saya beri judul Zombie agar nanti itu di kiri atas itu judulnya Zombie gitu. Ini untuk musik backgroundnya, ini untuk ngelot background soundtrack. Nah ini yang tadi saya katakan itu filenya itu harus sama. Set volume ini untuk mengatur suaranya. Nah min 1 ini untuk ngeloop selamanya, ngelooping soundtracknya. Ya kalau ini lanjut sama sih, ini untuk suara tembak, ini suara zombie. Ini untuk ngeload gambar dari mapnya dimasukkan ke ini background. Lanjut, ini list, menyiapkan list untuk menyimpan semua peluru dan zombie. Ini untuk player 150 300 ini untuk player. Self cam X ini untuk kamera, posisi kameranya horizontal, dan lantai Y ini batas lantainya. Jadi kan player itu kan menapak ke tanah dan kan bisa meloncat, lalu bisa ditarik oleh gravitasi. Nah yang mengatur batas gravitasinya itu ya si lantai ini. Skor ini untuk skor awal gitu agar 0. Lanjut, langsung saja, ini metode cek high score. Nah saya awalnya untuk high score ini kepikiran dari struktur data. Mata kuliah struktur data itu kan bisa menyimpan sebuah data. Nah saya kepikiran bagaimana kalau saya berikan high score yang bisa datanya itu bisa disimpan memakai txt. Nah di sini saya buat metode cek high score. Jadi high score-nya itu R, ini untuk read atau membacanya ada apa tidak. Kalau tidak ada, sudah. Lanjut, simpan high score ini untuk menyimpan high score terbaru. W untuk write atau menulis.
menulis high score baru, intinya gitulah. Lanjut ke kamera. Ini itu untuk setting kamera ketika player bergerak. Jadi player bergerak itu hanya 60% dari kameranya. Jadi yang bergerak itu sebenarnya bukan player tapi kameranya gitu. Gambarnya di looping terus menerus. Nah, yang bergerak itu kameranya. Jadi batas player bisa bergerak itu hanya 60% ke kanan. Ini batas kanan 60%. Lanjut ke metode spawn zombie. Jadi ini metode untuk nge-spawn si zombie tersebut. Ya seperti ini. Ini untuk random choice itu untuk memberi pilihan. Kan ini diberi pilihan kiri atau kanan. Nah, si random ini dari itu fungsi dari import random itu untuk mengacak pilihan antara kiri dan kanan ini. Langsung saja lanjut. Ini untuk cek tabrakan atau kolisinya. Ini mengecek apakah playernya kena lantai atau tidak. Jadi kan player itu bisa meloncat dan ditarik gravitasi. Nah, batas tarikan gravitasinya itu sampai si lantai ini. Ini untuk batas kiri dari si playernya. Jadi ketika player bergerak terus ke kiri itu akan mentok gitu. Ini untuk mengecek apakah pelurunya kena zombie atau tidak. Ini mengecek apakah zombinya itu sudah menyentuh si player atau tidak. Lanjut ke dev gambar background. Ini sederhananya ini untuk membuat posisi background itu di loop terus menerus. Ini untuk menggeser ke kiri sesuai gerakan kamera. Ini untuk menutup celah supaya layarnya itu nggak kosong ya, seperti itu. Lanjut ke dev run. Ini fungsi yang menjalankan game dari awal sampai ditutup. Ini setup fontnya saya pakai UNESA. Jadi kalau ada orang yang pengen lihat source code saya di GitHub, nah itu akan muncul UNESA biar tahu kalau saya ini dari UNESA, kampus terbaik. Anjay. Font mati ini untuk ketika game over itu saya pakai Chiller 24/80. Ini ukurannya. Ini itu bold atau dicetak tebal atau tidak gitu. Game berjalan, ini kontrol utamanya. Kalau menjadi false, gamenya akan berhenti. While game berjalan ini loop dari utamanya. Nah, ini kalau si user mengeklik quit, gamenya akan keluar dan menyimpan skornya. Menyimpan skor dan menghentikan perulangan si while ini. Hitung skor ini untuk menghitung skor. Jadi seberapa jauh jarak si player, semakin jauh skornya akan semakin bertambah. Nah, ini fungsinya itu ini hitung skor. Lanjut tombol pygame key ini untuk mengambil input dari keyboard. Nah, ini logika kalau masih belum game over atau playernya mati. Nah, ini save player move ini akan kembali ke tombol player move yang WAD sama si yang panah itu. Spawn zombie ini untuk kembali ke spawn zombie itu. Lanjut ya, seterusnya cek tabrakan. Ini kembali ke cek tabrakan tadi. Nah, kalau game over akan ke else ini untuk menyimpan high score sekali saja biar nggak disimpan berulang-ulang gitu. Ini untuk render semuanya ke layar. Lanjut ini untuk si playernya, ini untuk peluru, ini untuk zombie. Jadi ngerender yang gambar-gambar itu loh. Ini render player, render peluru, render zombie. Nah, ini untuk UI dari text skornya. Tadi kan saya pakai, kalau yang font biasa ini kan berarti nanti pakai font UNESA itu. Ini untuk UI nya lah gampangnya gitu. Lanjut, nah ini untuk yang terakhir, untuk pygame display update ini untuk update layar.
mengontrol FPS-nya. PygameCode ini untuk membersihkan game dan keluar dari program. Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya agak bingungi, mungkin belibet juga. Ya, mohon dimaafkan karena namanya saya juga manusia, pasti ada salahnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.